Pada abad ke-10, di tengah pegunungan Dailam yang dingin dan berkabut di utara Persia, hiduplah seorang nelayan miskin bernama Buya bin Fana Khosrow. Ia memiliki 3 putra yang kelak akan mengubah sejarah dunia Islam, Ali, Hasan, dan Ahmad. Mereka tumbuh dalam keterbatasan, namun mewarisi keberanian dan ambisi luar biasa. 3 bersaudara ini memulai perjalanannya bukan sebagai raja, tapi sebagai tentara bayaran. Ali, putra tertua, adalah yang pertama mengambil langkah besar. Setelah peristiwa kematian majikannya, Mardawij, penguasa Ziyarid, ia menyusun kekuatan, dan pada tahun 934 Masehi, berhasil merebut wilayah Fars, daerah kaya di selatan Persia. Di sana, ia mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa dengan gelar Imad al-Daulah, yang berarti tiang negara. Meskipun ia tidak menguasai Baghdad, wilayah kekhalifahan yang prestisius, ia dianggap sebagai dinasti Buwayhi. Ali menjalankan pemerintahannya dengan kehati-hatian, ia menanamkan administrasi yang kuat, merangkul elit lokal Persia, dan memperkuat ekonomi melalui kontrol atas perdagangan Teluk Persia. Ali wafat pada tahun 949 Masehi, dan tongkat estafet kekuasaan di Fars diserahkan kepada keponakannya. Sementara itu Hasan, adik Ali, menancapkan pengaruhnya di wilayah Jibal dan Rai, Iran bagian tengah, sejak tahun 940-an dan diberi gelar Rukn al-Daulah, penopang negara. Hasan adalah administrator ulung. Ia memperluas wilayah kekuasaan Buwayhi ke arah timur, dan memperkuat kontrol di kawasan strategis Iran Tengah. Era kekuasaannya relatif damai, dan menjadi masa konsolidasi kekuatan Buwayhi secara internal. Ia memerintah selama hampir 3 dekade, dan berhasil menjaga harmoni di antara ketiga bersaudara Buwayhi, sebuah pencapaian besar di tengah sistem politik yang rentan perebutan kekuasaan. Tapi tokoh paling menentukan adalah Ahmad, si bungsu. Ia adalah seorang jenderal pemberani dan visioner. Pada tahun 945 Masehi, ia melancarkan ekspedisi ke Baghdad, jantung kekhalifahan Abbasiyah, yang saat itu kacau karena konflik internal. Dengan cepat dan tanpa banyak perlawanan, Ahmad menguasai kota itu. Ia memaksa Khalifah Abbasiyah al-Mustakfi untuk mengangkatnya sebagai Amir al-Umara, atau panglima tertinggi, menjadikannya penguasa sesungguhnya atas kekhalifahan, meskipun secara simbolik kekhalifahan tetap ada. Ahmad mengambil gelar Muiz al-Daulah, yang berarti penguat negara. Ia membawa stabilitas ke Baghdad dengan beberapa langkah penting, menjaga struktur kekhalifahan tetap hidup demi legitimasi, memperbolehkan praktik Sunni meskipun ia bermazhab Syiah, dan memperkuat posisi Syiah dalam struktur kekuasaan dan budaya. Ahmad wafat pada tahun 967 Masehi, setelah meletakkan fondasi kekuasaan Buwayhi di Irak. Setelah 3 pendiri wafat, kekuasaan diwariskan kepada generasi kedua, yang sayangnya tidak sekuat pendahulunya. Dinasti ini mulai melemah karena perebutan kekuasaan antar sepupu dan saudara. Di antara generasi kedua, muncul satu nama besar, Fana Khosrow, putra Rukn al-Daulah, yang mengambil gelar Adud al-Daulah. Ia dianggap penguasa terbesar dinasti Buwayhi. Ia menyatukan kembali wilayah Fars, Rai, dan Baghdad, menjadi semacam kaisar Persia dalam kerangka Islam. Ia membangun rumah sakit besar di Baghdad, Bimaristan al-Adudi, mendanai para ulama dan ilmuwan, termasuk Ibn Miskawayh dan Al-Mutanabi, membangun bendungan dan proyek irigasi besar, menaungi semua mazhab meskipun ia seorang Syiah. Namun setelah wafatnya Adud al-Daulah pada tahun 983 Masehi, kekuasaan kembali terpecah dan konflik antar anggota keluarga meletus kembali. Penguasa-penguasa setelah Adud al-Daulah seperti Samsam al-Daulah, Syaraf al-Daulah, dan Baha al-Daulah tidak mampu menjaga stabilitas. Wilayah Buyid kembali terpecah. Saling rebut kota, intrik istana, militer bayaran terutama tentara Dailam dan Turki mulai lepas kendali, dan Khalifah Abbasiyah mencoba mengambil alih kembali kekuasaan.
Selama setengah abad terakhir, dinasti Buwaihi hanya bertahan dengan kekuatan militer dan pengaruh simbolik. Pada tahun 1055 Masehi, bintang baru muncul di timur dinasti Seljuk, penguasa Turki Sunni yang ambisius. Tughril Beg, pemimpin Seljuk, memasuki Baghdad dengan restu dari Khalifah Abbasiyah Al-Qaim. Ia mengusir penguasa Buwaihi terakhir dari Baghdad, mengakhiri dominasi Syiah di pusat kekhalifahan Sunni. Era Buyid pun resmi berakhir. Wilayah-wilayah yang dulu mereka kuasai, kemudian diserap oleh Seljuk dan kekuatan lokal lainnya. Meskipun hanya bertahan sekitar 1 abad, dinasti Buwaihi meninggalkan jejak penting, menjadi pelindung ilmu pengetahuan dan sastra, menunjukkan bahwa kekuasaan Syiah bisa bersanding secara damai dengan Sunni, menjadi simbol kebangkitan Persia dalam politik Islam pasca Arabisasi.